Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melakukan proses konseling dengan konseli yang memiliki masalah kecemasan dalam hal memilih jurusan. Dia berinisial F, mahasiswa salah satu universitas di Surabaya. Dalam hal ini, konselor menggunakan terapi eksistensial humanistik untuk menangani masalah yang dihadapi konseli. Terapi eksistensial humanistik adalah salah satu psikoterapi yang menekankan pengalaman subjektif individual, kemampuan bebas, serta kemampuan yang ada untuk menentukan satu arah baru dalam hidup. Pendekatan ini berfokus pada sifat dari kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, bebas memilih untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan tanggung jawab, kecemasan sebagai suatu unsur dasar, pencarian makna yang unik di dalam dunia yang tak bermakna, berasa sendiri dan berada dalam hubungan dengan orang lain. Teknik utama eksistensial humanistik pada dasarnya adalah penggunaan pribadi konselor dan hubungan konselor-konseli sebagai kondisi perubahan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Iya. Silakan diminum dulu Mbak. Iya Bu, makasih. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke, boleh saya perkenalan dulu dengan Mbak siapa? Iya, nama saya F dari mahasiswa salah satu universitas di Surabaya Bu. Boleh saya tahu Mbaknya ini jurusan apa dan semester berapa sekarang? Saya mengambil jurusan farmasi semester 3. Oke. Mbak pernah melakukan konseling sebelumnya? Ini yang pertama kali Bu saya datang. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konseling. Proses konseling itu yaitu proses untuk memberikan penyelesaian kepada konseli, yaitu Mbak sendiri, akan tetapi penyelesaian masalahnya itu tergantung pada Mbak sendiri juga. Jadi Mbak yang menentukan penyelesaian masalah pribadi Mbak sendiri. Seperti itu. Iya Bu, saya paham. Dan saya juga menjelaskan bahwa proses konseling ini dibatasi oleh waktu kurang lebih 30-45 menit. Semoga dengan keterbatasan waktu ini bisa membantu Mbak untuk menyelesaikan masalah, dan untuk langkah selanjutnya bisa kita jadwalkan untuk proses konseling selanjutnya. Bagaimana Mbak? Baik Bu, saya mengerti. Baik, kalau boleh Mbak bisa ceritakan apa yang menjadi ganjalan di hati Mbak saat ini? Jadi begini Bu, saya sekarang semester 3 Ya. tetapi di semester ini saya itu merasa jurusan yang sekarang itu tidak sesuai dengan kemampuan saya gitu. Oh, jadi Mbak sekarang ini merasa salah jurusan. Iya Bu. Boleh saya tahu kenapa Mbak bisa merasa salah dalam mengambil jurusan tersebut? Jadi begini Bu, waktu awal-awal semester 1 itu yang saya rasakan itu biasa aja, saya merasa bisa melaluinya dengan mudah. Namun saat di semester 2 ini, semester 2 kemarin sampai semester 3 ini, saya merasa ada beberapa mata kuliah yang tidak sesuai dengan kemampuan saya. Oke, baik. Nampaknya Mbak sangat menyesal karena memaksakan diri mengambil jurusan tersebut. Iya Bu, sangat menyesal. Sebelumnya, apa Mbak yakin dalam mengambil jurusan ini? Sebelumnya saya sangat yakin Mbak. Bisa diceritakan Mbak, mengapa Mbak merasa salah dalam mengambil jurusan tersebut? Jadi begini Bu, waktu awal semester dulu saya merasa tidak seberapa mengalami kesulitan, jadi saya melaluinya itu dengan mudah. Namun saat semester 2 sampai semester saat ini, saya merasa ada beberapa mata kuliah itu yang tidak sesuai dengan kemampuan saya. Oh, jadi nampaknya
Mbak ini memaksakan diri untuk masuk ke dalam jurusan tersebut. Benar begitu? Iya Bu, benar begitu. Jadi apa yang membuat Mbak yakin pada saat itu untuk mengambil jurusan tersebut? Yang membuat saya yakin itu waktu itu saya lagi mempersiapkan beberapa jurusan dan universitas setelah lulus SMA. Di situ saya bertanya-tanya pada kakak kelas saya tentang jurusan tersebut. Di situ kakak kelas saya itu menjelaskan, dan ketika itu saya merasa yakin dengan jurusan tersebut. Oke, apakah waktu Mbak mengambil jurusan tersebut menyadari kemampuan yang Mbak miliki? Waktu saya mengambil keputusan untuk mengambil jurusan tersebut, saya spontan tanpa memikirkan kemampuan yang saya miliki. Oke, berarti lalu kemudian Mbak merasa menyesal dan menyadari hal tersebut? Iya Bu. Oke, jadi di sini berdasarkan dari cerita yang Mbak tuturkan tadi, saya akan memberikan teknik konseling yaitu eksistensial humanistik. Jadi, teknik eksistensial humanistik itu adalah teknik yang akan membuat Mbak itu menyadari akan keinginan Mbak sendiri. Dan dalam kehidupan itu tidak ada yang namanya tidak ada masalah. Jadi Mbak itu juga harus berikhtiar. Baik Bu, saya mengerti. Oke, untuk teknik terapinya sendiri saya akan memberikan teknik terapi relaksasi. Baik Mbak, sekarang Mbak boleh posisikan posisi Mbak yang senyaman mungkin. Sudah Bu. Oke, coba ceritakan apa yang Mbak rasakan saat ini. Jadi Bu, awalnya dulu waktu di SMA saya itu mempersiapkan beberapa universitas negeri dengan jurusan yang saya inginkan. Lalu saya saat proses pendaftaran itu saya gagal di beberapa jalur Bu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil jalur terakhir, yaitu jalur mandiri Bu. Di situ saya memilih jurusan yang saya inginkan dan saya terima di jurusan itu saat ini. Namun setelah saya memasuki jurusan tersebut di semester awal itu, saya merasa bahwa saya mampu untuk menyelesaikan studi itu. Di semester 1 saya tidak mengalami beberapa kesulitan. Namun saat semester 2 itu saya mulai merasa ada beberapa matkul yang tidak sesuai dengan kemampuan saya. Hingga ada beberapa matkul itu yang gagal saya selesaikan. Sampai akhirnya di semester yang sekarang saya merasa tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan di jurusan saat ini. Setelah itu akhirnya di semester 3 ini saya juga ada beberapa matkul yang tidak sesuai dan itu seringkali saya hindari dengan beberapa alasan kepada dosen saya. Lalu ada juga beberapa tugas yang menurut saya sulit untuk saya kerjakan, itu ada beberapa yang saya tinggalkan. Jadi saya merasa perkuliahan saya itu di jurusan ini itu saya merasa saya tidak mampu untuk menyelesaikannya, dan ada beberapa matkul yang menurut saya itu tidak sesuai dengan kemampuan saya tadi Bu. Di semester ini itu saya di semester 3 akhir Bu, saya mau UAS. Saya berusaha untuk mengejar beberapa nilai yang kosong sebelumnya. Oh begitu. Jadi sekarang nampaknya Mbak sudah menyesali akan salah mengambil jurusan tersebut.
Iya Bu. Bagaimana perasaan Mbak saat ini setelah menceritakan masalah yang Mbak alami? Alhamdulillah saya sedikit lega Bu setelah menceritakan kepada Ibu. Oke, baik. Setelah proses konseling ini, apa yang akan Mbak lakukan? Yang akan saya lakukan setelah proses konseling ini, saya akan mencoba untuk menerima konsekuensi dari apa yang telah saya putuskan sebelumnya. Oke, alhamdulillah Mbak sudah menyadari akan hal itu. Baiklah, jika tidak ada yang dibicarakan lagi, apa kita bisa mengakhiri pertemuan pada hari ini? Bisa Bu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya bisa kita jadwalkan lagi ya. Iya Bu, nanti saya akan menghubungi Ibu lagi. Oke, Baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Kalau begitu saya izin pamit dulu Bu. iya.